Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diutusnya Rasulullah itu sebagai kado, hadiah kepada orang-orang yang beriman. Allah sampaikan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Sungguh Allah telah memberikan munnah. Munnah itu gift, kado, pemberian kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus seorang rasul. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dengan diutusnya Nabi itu dia melakukan 3 hal. Tilawatil ayat, membacakan ayat-ayat Allah. Tazkiyah, mensucikan jiwa kita ini. Dan ta'lim, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab yaitu Al-Quran dan hikmah yaitu hadis. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majlis Sabtu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita, meluangkan waktu secara khusus di jalan ilmu. Satu jalan yang memudahkan kita untuk mendekat kepada kenikmatan surga. Sebab siapapun yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita ini karena keimanan dan karena ilmu kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hari ini insyaallah berkenaan dengan masuknya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama menyegarkan kembali ingatan kita tentang sosok yang sangat merindukan kita dan betapa dia melakukan segala sesuatu, berkorban apa saja agar kita sampai kepada kebahagiaan yang hakiki mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, dalam hati manusia itu terdapat satu ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar iman itu sampai kepada kita, Nabi SAW harus menderita berkali-kali, disakiti, dilecehkan, diusir dari negerinya, mengalami kelaparan dan luka, kehilangan orang-orang tercinta, dituduh macam-macam. Karena apa dia lakukan itu? Apakah dia berharap sesuatu dari kita? Tidak sama sekali. Jadi kenikmatan paling besar di dunia ini yaitu kenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jasa beliau. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan diutusnya Rasulullah itu sebagai kado, hadiah kepada orang-orang yang beriman. Allah sampaikan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Sungguh Allah telah memberikan munnah. Munnah itu gift, kado, pemberian kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus seorang rasul.
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dengan diutusnya Nabi itu dia melakukan 3 hal. Tilawatil ayat, membacakan ayat-ayat Allah. Tazkiyah, mensucikan jiwa kita ini. Dan ta'lim, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab yaitu Al-Quran dan hikmah yaitu hadis. Tapi siapa yang dapat merasakan bahwa diutusnya Nabi itu sebagai hadiah? Hanya orang yang beriman. Ada orang yang menganggap diutusnya Nabi itu justru merusak tatanan, merusak sistem yang mereka inginkan. Padahal bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk adalah dia mengutus nabi-nabi dan rasul, khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Jamaah yang berbahagia, Allah membekali manusia ini dengan 3 jenis hidayah, petunjuk. Yang pertama adalah insting. Itu petunjuk Allah itu. Saya pegang gelas, ya, rupanya airnya panas, langsung refleks saya melepas gelas itu. Itu namanya insting. Ya, merasa ada bahaya kita menghindar, itu insting. Lapar cari makan, itu insting. Hidayah jenis ini sama Allah juga berikan kepada hewan-hewan. Jadi jangan merasa berprestasi kalau ibu-ibu lapar tengah malam terus ke dapur masak Indomie gitu misalnya. Itu bukan prestasi, itu memang insting manusia. Tapi manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jenis hidayah kedua yang tidak diberikan kepada hewan-hewan. Apa itu? Akal. Jadi akal inilah yang membedakan kita dengan hewan-hewan. Karena itu cara hewan makan dan mencari makan ribuan tahun yang lalu sampai hari ini sama. Tapi manusia berbeda. Kenapa? Karena mereka punya akal. Monyet itu dari dulu caranya makan pisang begitu, Ibu. Dikupas, dia makan isinya, udah habis isinya, kulitnya dimakan juga. Ya. Buat apa dikupas ya? Tapi begitu, karena dia hanya mengandalkan insting. Tapi manusia cara mereka mencari makan dulu mulai zaman batu gitu ya, zaman besi gitu. Kemudian orang mengenal cara-cara yang lebih modern lagi. Sampai hari ini kita beli makan melalui online gitu. Apa yang membuat manusia itu berkembang? Akal. Oke? Baik. Tapi akal ternyata tidak bisa menjawab semua persoalan dalam hidup. Maka jangan mengandalkan akal dalam segala sesuatu, jangan. Ada banyak yang tidak bisa dijawab oleh akal ya. Misalnya kita menanam mangga misalnya, dari biji mangga itu diletakkan di pot, disiram terus tumbuh. Dari biji itu ada yang jadi akar, ada yang jadi daun, ada yang jadi batang. Akal manusia tidak bisa menjelaskan. Kok bisa ya? Atau manusia dari setetes air, tapi kemudian berkembang menjadi segumpal daging, lalu kemudian membentuk. Ada yang jadi kuku, ada yang jadi mata, ada yang jadi rambut, ada yang jadi daging, ada yang jadi tulang. Bisa nggak akal manusia menjelaskan itu? Tidak bisa. Jadi kita perlu kanal ketiga untuk menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Akal manusia itu ketika dia berinteraksi dengan alam semesta, dia melihat gunung, lautan gitu ya. Apalagi semakin berkembang akalnya, dia lihat bagaimana teraturnya tata surya, kemudian
dia lihat bagaimana organ-organ secara ajaib bekerja di dalam tubuh manusia, terus berkembang akal manusia itu berinteraksi dengan alam semesta, membuat dia sampai kepada fikiran mustahil alam ini terjadi sendiri, pasti ada yang menciptakan. Itulah yang dia sebut Tuhan. Paham? Jadi akal manusia itu sudah sampai bahwa pasti ada Tuhan yang menciptakan semua ini. Karena begitu kompleks, begitu teratur, gak mungkin terjadi sendiri. Ibu-ibu, tiba-tiba di tengah rumah ibu-ibu itu ada berdiri satu tenda, bagus sekali. Tanya kepada anak, ini tenda siapa yang bikin? Anak Anda berkata, dia jadi sendiri, datang sendiri dan jadi sendiri. Percaya nggak kira-kira ibu? Tidak percaya. Sesederhana tenda saja kita nggak percaya, apalagi alam seluas ini. Mustahil jadi sendiri. Jadi akal manusia itu sudah sampai bahwa ada Tuhan. Maka sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar ateis, tidak ada. Ahli sejarah banyak mendapati kota-kota, reruntuhan kota-kota zaman dulu tidak punya pasar, tidak punya perpustakaan, tidak punya kantor, ya, tidak punya pusat militer. Tapi tidak ada satupun kota masa lalu tidak ada tempat ibadah. Pasti ada tempat ibadah. Sebab manusia akal dia sudah sampai ada Tuhan. Waktu dia menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup, manusia akhirnya sadar, aku harus menjalin kontak dengan Tuhan. Paham? Itu juga akal manusia sudah sampai. Ada Tuhan, aku harus menjalin kontak dengan Tuhan. Itu sudah sampai akal manusia. Tapi siapa Tuhan itu, akal manusia nggak bisa jelaskan. Bagaimana cara menjalin kontak dengan Tuhan itu, akal manusia nggak bisa jelaskan. Karena itu berbeda-beda. Akal manusia, ada yang berkata Tuhan itu api, ada yang bilang sapi, ada yang bilang dewa-dewa, ada yang bilang roh nenek moyang dulu, ada yang bilang. Mengapa tidak sama? Karena akal manusia tidak sampai. Siapa yang dapat membuktikan bahwa Tuhan yang benar itu adalah sapi, adalah api, adalah, nggak bisa. Akal manusia nggak bisa sampai ke situ. Begitu juga cara berhubungan dengan Tuhan, akal manusia nggak nyampe. Ada yang bilang cukup larung makanan ke laut, ada yang bilang tidak, kasih sesajen, ya, di bawah-bawah pohon. Ada yang bilang oh enggak, nanti ditendang sama orang, cukup bakar 3 lidi. Ada yang berkata macam-macam. Kenapa tidak sama? Karena akal manusia tidak sampai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim para nabi untuk menjawab itu. Itulah wahyu. Jadi coba perhatikan, Allah membekali manusia tadi insting. Pada poin ini sama dengan hewan, tapi manusia dibekali jenis hidayah yang kedua, yaitu akal. Tapi akal tidak bisa menjawab segala sesuatu, maka Allah kirimkan wahyu. Para nabi membawa wahyu untuk menjawab hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh akal. Yang paling penting adalah bagaimana membuktikan pembawa wahyu itu benar. Itu kerja akal. Maka Allah berikan mukjizat-mukjizat kepada para nabi, biar kita yakin bahwa oh, dia benar bawa pesan dari Tuhan, dia benar bawa wahyu. Sama dengan begini, antum sakit gigi, tanya ke orang-orang sekitar di grup WhatsApp komplek atau apa, di mana ya tempat perawatan gigi atau pengobatan gigi yang bagus di sekitar sini.
Orang-orang kasih beberapa alternatif. Ya. Anda bertanya, di mana tempat pengobatan gigi karena gigi Anda sakit, itu insting, paham? Anda menghimpun informasi itu, lalu membandingkannya, itu akal. Lalu Anda mencari, lihat di Google mana yang ratingnya paling bagus, reviewnya paling baik. Lalu Anda pergi ke situ, itu akal. Ya, yang menunjuk Anda pergi ke situ akal. Tapi begitu Anda sudah di kursi pasien, sudah di depan dokternya, udah nggak ada lagi akal di situ. Itu sudah keimanan, udah percaya aja sama dokter. Dokternya bilang mangap, ya kan, baring. Nggak ada pasien yang kok disuruh mangap dokter gitu ya, gitu misalnya gitu. Coba pejamkan mata, kok disuruh mejam, kok suruh ini gitu. Kita sudah, akal kita sudah menuntun bahwa dokter ini profesional, bagus. Kita menyerahkan sama dia. Nah, bentuk sayang Allah lah, Allah turunkan para nabi dan rasul untuk membawa wahyu tadi. Sekiranya tanpa wahyu, banyak misteri kehidupan ini yang tidak bisa kita jawab dengan akal.